Oke, nah kalau tadi ada kubah acak, nah kalau sekarang kubah acaknya ada banyak, ada beberapa, maka kalau kubah-kubah itu disajikan dalam bentuk vektor atau matrik, nanti maka disebutnya sebagai vektor acak atau matrik acak. Kalau dalam bahasa aslinya disebutnya random vector. Ya, random vector itu unsur-unsurnya adalah random variable. Ya, berarti ada beberapa random variable di dalam vektor yang bersangkutan. Ya. Oke, ini penjelasannya random vector. Berarti vektornya itu unsur-unsurnya adalah kubah acak. Nah, kemudian kalau random metric, ya berarti unsur-unsurnya itu kubah acak. Oke. Kubah acak yang dinyatakan dalam bentuk vektor, kubah acak yang dinyatakan atau disusun dalam bentuk matrik. Maka disebutnya sebagai random vector atau random metric. Nah, oke, nah kemudian kalau sudah ngomong kubah acak, pasti ada dua yang utama yang dibicarakan. Ada berbicara terkait dengan expected value atau nilai harapan, ada yang berbicara terkait dengan varian, konsep varian. Berarti kalau random vector dalam konteks nilai harapan dari vektor atau random metric, maka unsur-unsurnya juga merupakan nilai harapan. Ya, itu yang harus diingat. Ya. Oke, sebelum ke sini mungkin nanti dari sisi notasi gitu ya supaya. Nah, kalau kita dalam satu penelitian ya, kubah acak yang diamati, kubah acak atau random variabelnya yang diamati ini ada sebanyak P. Maka kubah-kubah acaknya itu kalau di listing ada X1, ada X2, dan seterusnya sampai ada XP. Ya. Nah, kemudian bagaimana menyatakan ini dalam satu notasi? Nah, itulah yang kemudian dinotasikannya dalam bentuk vektor acak. Di mana unsur-unsurnya ini adalah X1, X2, dan seterusnya sampai X. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk matrik juga bisa, ya berarti mungkin ada beberapa dimensi ubah dituliskan. Itu, nah sehingga kalau nilai harapan dinotasikan seperti ini, kemudian bagaimana mencari nilai harapan? Nah, nilai harapan dari kubah acak itu bisa dicari dengan dua cara seperti ini, ya. Ini biasanya berlaku kalau kubahnya apa? Diskret, ya. Betul? Kalau yang ini, kalau kubahnya kontinu, ya. Betul kan? Ya. Ini berarti kita berbicara untuk satu kubah acak. Berarti nilai harapan dari satu kubah acak. Untuk dituliskan seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa sifat gitu ya, dari nilai harapan. Berarti kalau vektor acaknya atau matrik acaknya dikalikan dengan suatu konstanta C, maka nilai harapannya sama dengan C kali nilai harapan dari matrik acaknya atau matrik vektor acaknya. Ini bisa vektor, bisa matrik ya, tergantung nanti permasalahan yang kita angkat. Nah, ini juga sama di konsep kubah acak juga begini. Kemudian yang sifat yang kedua apa? Berarti kalau dua buah kubah acak, kalau dua buah kubah acak kita jumlah,
jumlahkan, kemudian nilai harapannya kita cari, maka nilai harapannya dari jumlah kedua kubah acak itu sama dengan nilai harapan dari masing-masing kubah acak. Nah, cuman kalau di sini ingat kita bicaranya adalah matrik acak, bukan kubah acak tunggal, ya. Nah kemudian kalau suatu kubah acak dikalikan dengan matrik A, berarti ini konstanta. Kemudian dikalikan dengan matrik B, ini juga kubah acak. A pengganda depan, B pengganda belakang. Maka nilai harapannya adalah A dikalikan nilai harapan dari X dikalikan dengan B. Itu sifat di kubah acak. Nah sekarang kalau kita berbicara untuk vektor hampir sama saja, sejalan ya. Kalau yang tadi matrik acak, yang ini vektor acak, gitu ya. Berarti sama saja. Cuman sekarang X-nya itu berupa vektor. Nah, berarti unsur setiap vektornya, maka nilai harapannya akan seperti ini. Kalau tadi unsur setiap matriknya adalah XIJ. Ya. Kalau di sini unsur setiap vektornya XI. Ya. Ini berarti sama seperti tadi ya. Kemudian dari sisi notasi, maka nilai harapan dari vektor acak, ya, unsur-unsurnya adalah nilai harapan dari masing-masing kubah acaknya. Nah kalau ini sama dengan mu 1, mu 2 sampai mu p, maka ini bisa dituliskan dalam bentuk vektor mu. Ini vektor. Isinya bol. Bol. Isinya kelihatan sini bol ya. Oke, itu. Nah, kemudian ini ada contoh sederhana. Berarti kalau saya punya dua buah kubah acak, ya, ada X1, ada X2, X1 kemungkinan kejadiannya 1 atau 2, X2 kemungkinan kejadiannya min 4, 1, 3. Kemudian peluang bersamanya, artinya 1 dan 4 terjadi bersama-sama, itu peluangnya segini. 1 dan 1 terjadi bersama-sama, peluangnya ini. Sedangkan 1 dan 3 terjadi bersama-sama, peluangnya ini. Nah, kejadian X2 sama dengan minus 4 dengan mengabaikan X1, itu peluangnya 0,25. Berarti ini tinggal ditotalkan saja. Ya. 0,45. Atau sering juga nanti di teori ini disebutnya sebagai peluang marginal. Ya. Dan demikian juga yang untuk peluang X1 sama dengan 1, ini segini, peluang X2 sama dengan ini segini. Nah sekarang kalau kita mencari berapakah nilai harapan kubah acak yang diamati. Nah sebenarnya secara konsep ya hitung aja satu-satu, ngapain susah-susah. Nah di sini berarti ada kemudahan notasi yang diinginkan. Vektor X-nya ini adalah X1 dan X2. Berarti kalau kita mencari nilai harapan dari kubah acak yang diamati, berarti nilai harapan dari X-nya ini. Jadi ini secara konsep tadi, ini adalah nilai harapan dari X1 dan nilai harapan dari X2. Nah, itu yang dikerjakan di sini. Hasilnya nilai harapannya untuk X1 ini 1,6 dan X2-nya 0,35. Berarti dalam konteks vektor kita menyebut nih, vektor mu-nya itu adalah 16 dan 0,35. Ini dapatnya dari mana? Nah, ini sudah dijabarkan. Berarti kalau kita mencari harapan dari X1 berarti 1 dikalikan dengan peluangnya 0,4 ditambah dengan 2 dikalikan 0,6. Nilai harapan dari X2 min 4 dikalikan 0,25, 1 dikalikan 0,45, kemudian 3 dikalikan 0,3, seterusnya.
Oke, itu yang ditunjukkan yang tadi. Nah, kemudian bagaimana kita membangun matriks varian kovarian. Nah, karena kalau perubahannya lebih dari satu, maka varian kovarian yang kita hadapi itu berupa matriks. Nah, coba kalau ada X1 dan X2. Informasi tentang varian kovarian yang kita dapatkan apa saja? Oh, yang pertama kita bisa bicara varian X1 berapa, varian X2 berapa. Nah, kemudian yang kedua, hubungan X1 dengan X2 gimana? Atau varian bersama, sering sebutnya kovarian. Co itu bersama, varian ya varian. Berarti ragam bersama X1 dengan X2. Nah, secara konsep mencari varian dari suatu kubah. Kubah, kalau kita berbicara satu kubah X tertentu, ya, maka berdasarkan definisinya, maka varian dari X yang ke I itu adalah nilai harapan dari selisih XI dengan mu I dikuadratkan. Dan ini kan sebenarnya ini adalah nilai harapan dari XI kan. Jadi secara ini ya kalau di buku-buku sering dulu ditulisnya XI dikurangi nilai harapan dari XI ini dikuadratkan sehingga ini bisa ditulis nilai harapan dari XI min mu dikuadratkan. Selisih XI dengan mu kuadrat. Nah, ini tentunya bisa dihitung sesuai dengan definisi dari nilai harapan. Bisa dihitung dengan dua cara. Ini untuk ubah acak diskrit, ini untuk ubah acak kontinu. Nah, perhatikan bedanya kalau nilai harapan X tadi di sininya X. Tapi kalau nilai harapan XI min mu kuadrat berarti di sini adalah XI min mu kuadrat. Sama juga dengan ini. Ininya saja yang berbeda. Kalau varian dari X, nilai harapan dari X di sini X dikalikan FI kali XI DXI. Kalau nilai harapan dari XI min mu I kuadrat, tinggal sininya berarti. Kalau nilai harapan dari X pangkat 3, ya di sini XI pangkat 3. Ya, itu konsep harapan. Oke, itu berarti, nah kemudian kalau mencari ragam bersamanya atau kovariannya, maka misalnya kita ingin mencari, ini disebutnya sebagai kovarian XI dengan XK. Berarti kalau XI dengan XK, nah kalau kita jabarkan tadi ya, kovarian boleh nggak ragam dari XI dengan XI ini, kovarian XI dengan XI ini, tadi kan sama dengan varian dari XI. Nah, ini tadi dituliskan sebagai nilai harapan dari XI min mu I dikuadratkan. Nah, kenapa ini kuadrat? Karena ini XI dengan XI. Berarti kalau kovarian XI dengan XK, makanya di sini nggak pakai kuadrat. Ini XI dikurangi mu I, ini XA dikurangi mu K. Nah, tetapi kovarian X dengan dirinya sendiri ini populer disebutnya, atau itulah yang kita kenal sebagai varian. Ya. Oke, untuk kovarian berarti sesuai dengan konsep harapan, berarti ini untuk diskret begini, tinggal ini perhatikan yang ini diganti ya. Peluangnya di sini menggunakan peluang bersama. Kalau yang menggunakan XI dengan XI ya peluang dari setiap nilai XI tanpa mempedulikan X yang lain ya. Jadi menggunakan peluang marginal, kali ini menggunakan peluang bersama. Ini untuk yang kontinu. Makanya ini ada contohnya. Ini penulisan bahwa
ragam gitu ya, atau notasi. Kalau di sini sigma IK itu sebenarnya sama saja dengan kalau I sama dengan K, gitu, berarti sigma II-nya ini sebenarnya adalah ragam dari X yang ke I. Nah, sehingga nilai harapan. Nah, kalau ini kemudian secara vektor, kalau tadi kita ngomongnya satu-satu, XI, XK gitu. Nah, sekarang kalau X-nya dalam vektor, maka struktur dari matrik varian kovariannya itu bisa dicari dengan menggunakan ya, nilai harapan dari vektor X dikurangi vektor mu. Ini ingat bahwa vektor X ini unsurnya X1, X2 sampai XK. Berarti mu ini unsurnya adalah mu1, mu2, dan seterusnya sampai mu K. Nah, ini perkaliannya ini menggunakan outer product, bukan yang inner product. Karena kalau inner product nilainya nanti 1. Padahal kalau kovarian ada varian 1 dan varian 2, ada kovarian 1 dengan varian kovarian 2. Kalau matriknya vektornya 2, maka dia akan menjadi matrik berukuran 2 kali 2. Nah, supaya menjadi matrik ini menggunakan konsep outer product. Namanya outer perkalian 2, bukan inner product. Nah, kalau yang outer product ini X, vektor X dikalikan X aksen. Ini X min mu dikalikan X min mu aksen. Tapi kalau inner product, X min mu aksen dikalikan dengan X min mu. Oke, sehingga ini kalau dikalikan maka unsurnya adalah ini, maka ujungnya inilah yang disebutnya sebagai matriks varian kovarian. Ini kovarian Indonesia ya. Atau kalau benar-benar Indonesia yang menggunakan istilahnya itu matriks ragam peragam. Peragam. Berarti ragam bersama ini sebetulnya peragam. Ya. Oke, berarti strukturnya ini, berarti kalau kita perhatikan strukturnya, perhatikan urutan dari vektornya ini. Berarti kalau di sini sebenarnya kolom X1, kolom X2 sampai kolom P ya. Jadi berarti ini sampai P. Sampai kolom P. Nah, yang di sini barisnya juga X1, X2 dan seterusnya sampai XP. Berarti kalau yang ini kita dapatkan berarti sigma 11 ini adalah kovarian dari X1 dengan X1. Berarti kalau kita ngambil yang ini ya, sigma P2 ini adalah kovarian dari XP dengan X2 ya, dan seterusnya. Oke, itu jadi, untuk bisa menguasai ini, kuasai konsep rubah acak dengan baik. Jadi itu integrasi matrik dengan analisis statistik, pelajaran statistik di luar ya. Oke, berarti kalau kita mau membangun matriks varian kovarian dari vektor X, di X-nya tadi ini adalah X1 dan X2 ya, maka matriks varian kovariannya berarti unsurnya berukuran 2 kali 2, ada sigma 11, sigma 22, sigma 12 dan sigma 21. Nah, ini biasanya simetrik, ini itu sama ya. Ini bagaimana mencari sigma 11 ini, kemudian bagaimana mencari sigma 12 ini ya. Di sini menggunakan peluang bersama di sini, dan ini menggunakan peluang masing-masing. Ini juga peluang bersama ya.
Oke, berarti peluang bersama. Yang ini kita sebut sebagai peluang XI dengan XC, ya. Sedangkan yang ini adalah peluang XI-nya, ini peluang XC-nya. Ini peluang X1, ini peluang X2, ini peluang X1 dan X2. Oke, itu, nah hitungannya ini. Betul. Bapak nggak bakalan ngebahas ini, silahkan dicermati satu persatu apakah hasilnya benar atau tidak gitu ya. Silahkan dicek. Nah, kalau tidak mau pebeliut seperti begini, ya, ini kerjakan di luar. Ya, artinya tidak langsung ditulis begini di dalam struktur matriknya kegedean gitu ya. Ini hitung di luar, hitung sendiri. Ini kemudian hitung sendiri. Nah, nanti langsung aja matriknya dapatnya ini. Jadi misalnya bahwa hasil dari hitungan ini langsung baru masukkan ke struktur matrik. Jangan kalau ditulis begini langsung di dalam, nah ini kegedean gitu, repot ininya, butuh kertas yang lebar. Mendingan ini hitung sendiri saja di luar. Oke, itu tapi hitungannya mohon dicek. Nah, sehingga data kita ini, data pengamatan kita ini, karakteristiknya itu adalah mu-nya, data ini memusat di 1,6 dan 0,35, sedangkan struktur varian kovarian dari data yang kita amati ini, varian X1-nya 0,24, varian X2-nya 7,0275, kovariannya 0,39. Nah ini sama, ya. Makanya ini biasanya simetrik. Itu, nah kemudian yang biasanya yang diamati berikutnya itu adalah matrik korelasi. Korelasi, kalau tadi kan kovarian sudah dibangun, varian sudah dihitung. Nah kemudian yang berikutnya adalah varian kovarian itu untuk apa? Nah salah satunya adalah untuk melihat korelasi antara X1 dengan X2. Nah korelasinya itu bisa kita hitung dengan ini. Korelasi itu adalah rasio dari ini tadi kovarian, kan? Ini kovarian dari XI dengan XK. Berarti kalau kita dua kubah X1 dengan X2, sedangkan yang ini dibagi dengan apa? Ini adalah simpangan baku, ya, atau akar dari varian XI. Jadi kalau sini XI dengan XK, berarti ini satu lagi adalah akar dari varian XK. Ya. Itu hitung korelasi. Sebenarnya kalau dengar kovarian itu korelasi juga, nah cuman belum distandarisasi. Nah, korelasi yang sudah distandarisasi ya namanya korelasi, koefisien korelasi. Kovarian itu hanya basis perhitungan dari korelasi. Itu sehingga kalau kubah kita banyak, X1, X2, X3 dan seterusnya, maka korelasi itu bisa juga dinyatakan dalam bentuk matrik. Nah, berarti unsur matriknya seperti ini. Nah, ini cara membacanya sama seperti yang tadi, kovarian itu. Kolom-kolomnya ini adalah sesuai dengan identitas variabel yang kita amati. P tadi ya, P, SP. Berarti kalau kita ngambil satu, misalnya ini bukan row IK, ini row 22 ya, row 22, ini row 2, oh kacau begini, row 21, 21, row 2P. P1, P2, PT. Nah, kalau ini berarti
ini menyatakan korelasi antara X2 dengan X2. Nah ini kalau korelasi dengan dirinya sendiri, ini nilainya 1. Berarti semua unsur di diagonal ini, dalam korelasi, ini nilainya adalah 1. Sedangkan kalau yang ini adalah nilai korelasi dari X1 dengan XP. Nah, besaran korelasinya ini biasanya nilainya nanti rho ini, berarti kalau rho IJ, ini nilainya antara minus 1 sampai 1. Berarti kalau dia mendekati 1 atau mendekati minus 1, berarti antar kubah itu saling hubungannya sangat kuat secara linear. Berarti XI dengan XC memiliki hubungan yang sangat kuat. Tetapi kalau dia makin mendekati 0, maka nilainya makin lemah. Bahkan kalau sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan secara linear antara XI dengan XC. Nah, kemudian di situ ada min dengan plus. Kalau min, maknanya hubungannya terbalik. XI naik, XC ini turun. Atau sebaliknya, XI turun, XC yang naik, maka nilai korelasinya akan negatif. Nah, tapi kalau positif berarti hubungannya searah. XI naik diikuti oleh XC yang naik juga. Atau XI turun diikuti oleh XC yang turun. Itu makna tanda bisa negatif, bisa positif. Tetapi kalau besarannya mendekati 1 atau ke minus 1, berarti hubungannya makin kuat. Hubungan apa? Hubungan secara linear. Ya. Nah, kemudian tentunya dengan menggunakan konsep yang tadi, maka materi varian kovarian itu ya bisa didekomposisi juga untuk tujuan-tujuan tertentu. Ya. Misalnya kalau mau mencari materi bagaimana hubungan ini matrik rho, matrik korelasi dengan matrik varian kovarian. Nah, maka yang pertama sekali, karena kalau kita perhatikan di sini, ini di bawah ini kan akar dari varian, akar dari gitu ya. Jadi ini seperti akar dari matrik varian kovarian. Ini adalah unsur dari matrik varian kovarian. Nah, dengan demikian, maka memanfaatkan dekomposisi matrik yang tadi, ya, maka rho itu bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Bahwa akar dari varian ini diinverskan, dimana ya V-nya ini kan unsur matrik diagonal. Kan. Tadi ini kan unsurnya adalah varian, cuma ngambil variannya saja yang diunsur diagonal dari matrik varian kovarian. Nah ini bisa ada matrik berpangkat setengah. Nah ini tadi kenapa Bapak mengulangi tadi ada akar dari matrik gitu, supaya tidak membingungkan pada saat sini. Jadi ada konsep akar dari matrik dulu gitu. Masuk. Nah ini jadi bisa dituliskan rho itu hubungannya matrik korelasi dengan matrik varian kovarian seperti ini. Nah, ini sebagai contoh, ya, berarti kalau mencari korelasi, kalau dengan operasi matrik ya, mencari korelasi dari X1 dengan matrik korelasi X1 dengan X2, masih cuma satu nilai korelasinya, tapi kalau dinyatakan dalam bentuk matrik, gitu, ya, maka cari dulu
V akar dari matrik V-nya, mana matrik V itu adalah matrik diagonal yang unsur-unsurnya adalah berarti akar dari varian. Ya. Nah, kemudian matrik varian kovariannya tadi kita udah tahu pada slide sebelumnya sudah didapat tadi. Maka matrik korelasinya adalah ini. Nah, ini menyatakan korelasi X1 dengan X1. Ini korelasi X2 dengan X2, ini korelasi X1 dengan X2. Ini dengan ini sama. Oke, itu matrik korelasi. Nah, cuman kalau dalam konteks matriknya besar, ya balik lagi, sebenarnya bisa saja suatu saat kita berbicara dalam konteks matrik vektor acak partisi atau matrik partisi. Ini bisa saja kita mempartisi matriknya di mana berarti ada grup-grup variabel. Misalnya saya punya X1 sampai XP, tetapi X1 sampai XR ini adalah kalau di dalam ekonomi disebutnya biaya tetap, sedangkan XR plus 1 sampai XP itu adalah biaya variabel. Bagaimana memisahkan informasi biaya tetap dengan biaya variabel? Nah, itu bisa menggunakan vektor partisi atau matrik partisi. Jadi kalau konsep partisi, berarti kalau yang ini unsur-unsurnya, mu-nya ini kita partisi menjadi dua buah subvektor, ada vektor subvektor mu1 ini subvektor mu2 atau partisi vektor yang kedua. Ini kasih ya. Ini pakai sama dengan ya. Ini. Dan dengan demikian berarti struktur matrik varian kovariannya juga terpartisi. Ini adalah matrik varian kovarian dari X pada partisi pertama. Berarti kalau yang X-nya ini kan berarti partisinya ini X1 sampai XQ. Partisi ini XQ plus 1 sampai XP. Ya. Nah, berarti kalau yang ini adalah matrik varian kovarian dari X1 sampai XQ. Sampai XQ. Ini bukan. Perhatikan ini nanti ada beberapa masalah. Niki. Niki plus 1. Ini XQ plus 1 sampai XP. Berarti ini X1 sampai sama. Ininya ke bawah X1 dan seterusnya sampai XQ. Ini XQ plus 1 sampai XP. Berarti ada 4 submatrik. Ini submatrik pertama, submatrik kedua, submatrik ketiga, submatrik keempat. Berarti semua aturan dalam matrik partisi itu berlaku juga di sini. Dan nanti kalau kalian sudah belajar analisis kubah ganda atau multivariate analisis, nah ini nanti akan banyak sekali ditemukan. Kita banyak menggunakan yang ini. Sekarang terima saja dulu, nanti dipakainya di mana nantilah ya. Nah, kemudian untuk kombinasi linear juga kombinasi linear dari X. Jadi secara konsep berarti kalau kita punya beberapa kubah kemudian kita gabungkan dalam bentuk kombinasi linear menjadi satu kubah batu. Dan ini bisa dinyatakan seperti C1, X1 ditambah dan seterusnya sampai CP, XP. Jadi variabel ini digabungkan dengan menggunakan bobot tertentu C1 sampai CP. Nah, pada kapan ada penggabungan seperti ini? Contohnya misalnya kita buat indeks. Kalian kenal indeks kan? Ada banyak indeks.
Ada indeks apa? Indeks kemiskinan. Itu komponen variabelnya banyak. Indeks pembangunan manusia. Nah, ini juga terdiri dari ada kondisi ekonomi, pendidikan, kesehatan gitu. Ini digabungkan menjadi satu di dalam bentuk kombinasi linear seperti ini. Banyak lagi indeks apa? Indeks kebahagiaan. Kayak sekarang yang populer indeks kebahagiaan. Nah, itu juga merupakan kombinasi linear dari banyak variabel. Karena indikator orang miskin itu melihatnya dari mana? Variabel ini, variabel ini, variabel ini itu ada di BPS. Melihat tingkat pembangunan manusia seperti apa? Oh, tinggal lihat dari sarana prasarana pendidikannya seperti apa masyarakatnya. Kemudian fasilitas kesehatannya seperti apa. Sampai ke fondasi ekonominya seperti apa. Oke, jadi kalau kombinasi linear maka mencari harapan, tinggal gunakan konsep harapan. Ya. Kemudian nanti variannya, ini mungkin yang harus ditanya. Kalau konsep harapan mungkin tidak ada. Variannya, varian dari C aksen X ini sama dengan C aksen lambda C. Ini ya, berarti C aksen di belakangnya ini C. C berarti ini adalah transpose dari yang di sini. Kalau CX, ya, berarti di sini C sigma C aksen. Ya. Ini contohnya kalau untuk ada transformasi berubah dari X1 X1 minus X2 kemudian X1 plus X2 berarti itu akan membentuk metrik baru, vektor perubahan acak yang baru, di mana kalau ada beberapa kombinasi linear kayak begini berarti C-nya ini berupa matrik. Kalau yang tadi kan CX gitu ya, di mana C-nya itu adalah vektor C aksen X. Nah, kalau di sini CX, C ini matrik, di mana unsur masing-masing atau unsur dari C itu baris-barisnya adalah C1 aksen, C2 aksen. Oke, transpose dari kombinasi linear.